Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menampilkan video materi tentang logam alkali tanah. Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rahmat Utara Ramadan. Perkenalkan, nama saya Rizka Mufidah. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Amalia. Perkenalkan, nama saya Kalsa Putra. Perkenalkan, nama saya Nur Fitria Ramadhani. Baik, selamat menyaksikan. Pada tabel sistem periodik unsur, logam alkali tanah berada pada golongan 2A yang terdiri dari berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Nah, adapun kelimpahan unsur yang terdapat pada logam alkali tanah yang pertama yaitu berilium. Berilium tidak begitu banyak terdapat pada kerak bumi, bahkan bisa dikatakan tidak ada. Sedangkan di alam, berilium dapat membentuk menjadi senyawa beril atau Be3Al2SiO3 6 kali dan sebagai bertransit atau Be4 Si2O7OH 2 kali dan terakhir sebagai kristal beril atau BeAl2O4. Nah, yang kedua ada magnesium. Magnesium berperingkat 7 terbanyak yang terletak pada kerak bumi dengan jumlah keberadaan 1,9%. Di alam, magnesium dapat membentuk menjadi senyawa magnesit atau MgCO3 sebagai dolomit atau CaCO3 MgCO3 dan sebagai apatit. Nah, yang ketiga ada kalsium. Kalsium berperingkat 5 terbanyak yang terletak pada kerak bumi dengan jumlah keberadaan 3,4%. Di alam, kalsium dapat membentuk menjadi senyawa karbonat atau CaCO3 sebagai senyawa fosfat atau CaPO4, sebagai senyawa sulfat atau CaSO4 dan sebagai senyawa fluorida atau CaF. Nah, yang keempat ada strontium. Strontium adalah logam alkali tanah dengan jumlah keberadaan 0,03%. Di alam, strontium dapat membentuk menjadi mineral celestit atau SrSO4 dan sebagai mineral strontianit atau SrCO3. Yang kelima ada barium. Barium adalah logam alkali tanah dengan jumlah keberadaan 0,04%. Barium dapat membentuk menjadi mineral barit atau BaSO4 dan mineral wiesterite atau BaCO3. Nah, yang terakhir ada radium. Radium adalah logam alkali tanah yang sumbernya terdapat pada biji uranium. Adapun proses pembuatan logam alkali tanah. Yang pertama yaitu berilium. Berilium dapat diperoleh melalui elektrolisis BeCl2 yang ditambah NaCl. Adapun produk yang dihasilkan yaitu berilium cair dan gas prol. Yang kedua ada magnesium. Magnesium dapat diperoleh melalui reaksi elektrolisis lelehan MgCl2 menggunakan elektroda C. Adapun produk yang dihasilkan yaitu magnesium cair dan gas prol. Yang ketiga ada kalsium. Kalsium dapat diperoleh melalui kalsium oksida yaitu CaO yang direduksi aluminium dalam keadaan vakum, di mana kalsium ditemukan dalam keadaan menguap. Adapun produk yang dihasilkan yaitu gas kalsium dan aluminium trioksida. Yang keempat ada strontium. Cara pembuatan strontium hampir sama dengan cara pembuatan kalsium. Yang membedakannya hanya produk yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan strontium yaitu gas strontium dan aluminium trioksida. Nah, begitu pula dengan barium. Cara pembuatan barium hampir sama dengan strontium dan kalsium. Akan tetapi, pada barium dapat diperoleh produk pipa, gas barium, dan aluminium trioksida. Yang terakhir ada radium. Cara memperolehnya dengan mengekstraksi radium dari batuan pitchblende. Sifat-sifat unsur pada logam alkali tanah. Yang pertama ada sifat fisik dan yang kedua ada sifat kimia. Pada sifat fisik terdiri dari jari-jari atom, massa jenis, titik leleh, titik didih, energi ionisasi, elektronegatifan, dan potensial elektroda, serta unsur-unsur pada alkali tanah berwujud padat pada suhu ruangan. Nah, sekarang kita masuk ke kecenderungan, mulai dari atas hingga
bawah terdiri dari satu golongan, berilium hingga barium, sehingga jari-jari atom cenderung bertambah, massa jenis bertambah, titik leleh berkurang, titik didih berkurang, energi ionisasi berkurang, elektronegatifan berkurang, dan potensial elektroda bertambah. Tapi pada potensial elektroda, berilium dan barium tidak berfungsi. Kereaktifan pada golongan A2 ini cenderung meningkat dari atas hingga ke bawah terdiri dari satu golongan. Senyawanya bersifat ionik untuk kalsium, strontium, dan barium, dan kovalen untuk berilium dan magnesium. Baik, saya akan membacakan kegunaan logam alkali tanah dari berbagai unsur. Yang pertama, ada kegunaan berilium, diantaranya industri tenaga nuklir, campuran tembaga untuk membuat gas, klip, dan sambungan listrik, membuat jendela sinar X, panduan logam untuk membuat komponen pesawat, peluru kendali, dan satelit komunikasi. Yang kedua, ada kegunaan magnesium, diantaranya panduan logam untuk konstruksi pesawat terbang, rudal, mobil, dan bak truk, membuat kembang api dan lampu disc, magnesium hidroksida atau MgOH 2 kali untuk obat mah. Ketiga, ada kegunaan kalsium, diantaranya paduan dengan timbal Pb sebagai elektroda pada kaki, sebagai kalsium karbidat CaC2 untuk membuat gas desetilena, sebagai kalsium sianida CaCN 2 kali sebagai racun tikus. Keempat dan yang kelima, ada kegunaan strontium dan barium, diantaranya memberikan warna nyala kepada kembang api. Se sama dengan merah, Ba sama dengan hijau. Barium karbonat yaitu BaCO3 untuk racun tikus, gelas optik, dan keramik. Ba klorida BaCl2 untuk zat adiktif pelumas. Dampak penggunaan alkali tanah yang pertama yaitu berilium bersifat karsinogenik. Paparan terhadap berilium dapat menyebabkan penyakit beriliosis. Yang kedua yaitu magnesium. Ledakan bisa terjadi jika bubuk atau butiran magnesium tercampur dengan udara. Yang ketiga yaitu kalsium. Asupan 2,5 gram kalsium per hari tanpa kebutuhan medis dapat mengarah pada pembentukan batu ginjal. 4. Strontium. Strontium radioaktif dapat menyebabkan kanker tulang. Strontium kromat dapat menyebabkan kanker paru-paru. Serapan strontium radioaktif terlalu tinggi dapat menyebabkan anemia, kekurangan oksigen, bahkan kanker. Yang kelima yaitu barium. Pemakaian dalam dosis tinggi dapat mempengaruhi sistem syaraf, menyebabkan penyimpangan jantung dan tumor. Dalam jangka panjang dapat menyebabkan naiknya tekanan darah dan terganggunya sistem saraf. Yang terakhir yaitu radium. Pengebaran dalam jangka panjang dapat menyebabkan kanker, bahkan kematian, mengakibatkan efek kesehatan seperti anemia, katarak, dan gigi fraktur.